Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan pada hari ini berjudul penyesalan. Sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, marilah kita sama-sama mengawalinya dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, pimpinlah langkah kehidupan kami dengan terang firman-Mu, supaya kami tidak salah dalam melangkah. Untuk itu kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Kekasih-kekasih Tuhan, penyesalan itu selalu datang terlambat. Tidak pernah datang di awal. Karena setelah kejadian barulah kita mengetahui bahwa apa yang telah terjadi itu ternyata salah. Bila salah dalam melangkah, kegagalan bahkan kesengsaraan dan kehancuran bisa saja terjadi. Hal ini akan membuat kekecewaan, kesedihan, serta penyesalan terjadi dalam hidup kita. Lalu bagaimana supaya dalam membuat pilihan dan keputusan itu tidak ada penyesalan di kemudian hari? Langkah pertama adalah berdoa dulu, saudaraku. Janganlah terburu-buru membuat pilihan atau keputusan berdasarkan emosi sesaat. Tetapi bawalah ke hadapan Tuhan persoalan kita dan libatkanlah Dia dalam perkara kita. Sebab keputusan kita bisa saja salah. Hanya keputusan Tuhanlah yang dapat terlaksana. Amsal 19 ayat 21 berkata, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Melibatkan Tuhan artinya kita membiarkan Tuhan mengambil alih otoritas dalam kehidupan kita. Biarkanlah kehendaknya yang terjadi, bukan kehendak kita. Maka yang terbaik pasti akan kita peroleh. Kalau kita bisa legowo otoritas hidup kita ini diambil alih oleh Tuhan, maka kita akan mampu berkata, jika Tuhan mengendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Seperti yang dikatakan Yakobus pasal 4 ayat 15b. Langkah kedua adalah menjadikan Alkitab sebagai pedoman dan tuntunan dalam membuat pilihan dan pengambilan keputusan. Dengan begitu, kita akan bertindak hati-hati sehingga tidak ada penyesalan di kemudian hari, tetapi memperoleh keberhasilan dan keberuntungan dari pilihan dan keputusan yang telah kita ambil. Itu artinya kita harus membaca dan menyelidiki serta merenungkan isi Alkitab setiap hari supaya kita mendapatkan hikmat Tuhan dalam pengambilan keputusan. Yosua pasal 1 ayat 8 berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Langkah selanjutnya adalah kerjakanlah apa yang menjadi bagian kita, dan selebihnya biarlah Tuhan yang mengerjakannya. Tetapi yang harus kita ingat baik-baik adalah melakukan segala hal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka perlindungan, penyertaan, dan pertolongannya disediakannya bagi kita. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kolose 3 ayat 17. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, kami serahkan seluruh aspek kehidupan kami kepadamu.
Kami percaya ketika kami melibatkan Engkau dan berjalan dalam terang firman-Mu serta mengerjakan apa yang menjadi bagian kami, maka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memperoleh keberhasilan dan keberuntungan dalam segala perkara. Amin. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.